Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Pada video ini saya akan melanjutkan menjelaskan pengertian, pemahaman, pengenalan saya akan siapakah Allah yang diajarkan di Alkitab, yang berkaitan dengan atribut-atribut yang dapat dikomunikasikan atau communicable attribute of God. Pada video ini, khusus saya ingin menjelaskan mengenai atribut intelektual Allah. Artinya kita akan mengenal Allah yang menyatakan, memberikan kepada kita pengenalan yang sesungguhnya dari ajaran Alkitab, bahwa Allah adalah pribadi yang imanen, yang rasional, yang intelektual, yang sempurna, tidak berubah, kekal, ada pada dirinya. Ada beberapa hal penting untuk menggambarkan tentang atribut Allah yang intelektual ini. Yang pertama yang saya ingin menjelaskannya adalah mengenai pengetahuan Allah. Yang kedua ialah mengenai kebijaksanaan Allah. Dan yang ketiga berkaitan dengan kedapat dipercayaannya Allah. Mari saudara-saudara ikuti penjelasan bagian-bagian tersebut. Yang pertama ialah mengenai pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah dapat difahami, dimengerti, didefinisikan sebagai atribut Allah yang melaluinya Allah dengan caranya yang unik, khusus pada dirinya, mengetahui, mengenal dirinya sendiri. Dan segala sesuatu yang mungkin maupun yang aktual di dalam satu tindakan yang kekal dan yang paling sederhana. Sekali lagi, Allah pada dirinya mengetahui, mengenal dirinya yang khusus, yang unik, dan segala sesuatu yang mungkin maupun yang aktual dalam satu tindakan yang kekal dan yang paling sederhana. Pada bagian pengetahuan ini, Alkitab memberikan kepada kita pembelajaran dari 1 Samuel pasal 2 ayat 3 dan Ayub pasal 12 ayat 13. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memberikan pengertian secara mendasar dan mendalam mengenai pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang bersifat archetypal, yaitu pengetahuan yang bersumber dari dirinya sendiri. Dia mengetahui segala sesuatu, termasuk segala sesuatu yang akan terjadi secara pasti, berdasarkan kehakikatan atau keberadaannya, yang sesaat semata-mata present, tanpa melibatkan apapun, siapapun juga di luar keberadaannya. Jadi sebelum segala sesuatu terjadi, di dalam ruang, waktu, dan sejarah, Ia Allah yang Maha Tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, dari pengetahuan akan Allah ini, maka kita menyadari bahwa Allah yang bersifat pengetahuan yang bersumber pada dirinya sendiri, berkonsekuensi logis, di mana pengetahuannya itu sempurna, mutlak, ada padanya. Berbeda tentu dengan kita. Kita mencari, menemukan pengetahuan-pengetahuan, kebenaran-kebenaran yang ada di alam semesta dan segala isinya. Dan tentunya karena dinyatakan oleh Allah pengetahuan itu, kita baru tahu, kita baru ngerti, karena kita juga diberikan kemampuan berpikir. Tetapi pada dirinya Allah, itu sempurna mutlak. Yang ketiga, pengetahuan Allah itu bersifat innate dan immediate. Maksudnya, bahwa pengetahuan Allah itu pada dirinya, pengertiannya tidak diperoleh dari hasil observasi, atau penalaran, atau pengalaman, atau subjektivitas manusia, tidak. Pengetahuannya ada pada dirinya dan ada pada keberadaannya yang sempurna, yang mutlak, yang tak berubah, itu kekal selamanya. Jadi di sini berbeda dengan kita. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu, ingin mengerti sesuatu, maka kita perlu pengamatan, perlu penyelidikan, perlu penelitian sampai kita dapat memahaminya. Itu pun terbatas karena apa yang kita teliti dan selidiki ada juga perubahannya, baik dari kita maupun dari yang diteliti. Tapi dari keberadaan Allah yang Maha Tahu, pengetahuan Allah tidak demikian. Ia mengetahui seluruhnya sempurna tanpa perlu ada orang yang memberitahu kepadanya. Yang keempat, pengetahuan Allah itu bersifat simultan
artinya pengetahuan itu tidak progresif dan bertahap. Kalau kita mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sarjana, strata 1, strata 2, strata 3, dan limitasinya sesuai dengan bidang kalian kita masing-masing. Dan kita mengalami progres sesuai dengan waktu pembelajaran, pengalaman, intuisi kita. Tetapi pengetahuan pada dirinya Allah tidak bersifat progresif dan bertahap seperti itu. Ia mengetahui segala sesuatu secara sekaligus, present, total, absolut. Jadi ia pada dirinya yang present, ia tahu segala sesuatu apapun dan bagaimanapun kondisinya. Dia Maha tahu. Dengan kata lain, pengetahuan dan pemahaman pengenalan akan apapun Allah telah tahu. Allah tahu bukan dulu atau nanti, bukan proses, tapi ada pada diri Allah sendiri. Bagian yang kelima, pengetahuan Allah bersifat komplit, full, di mana pada pengertian itu, pengetahuan Allah itu tidak sebagian, lalu separuh-separuh, atau disadarinya seperti kita, "Oh iya aku tahu, oh iya aku ngerti." Tidak demikian. Allah pengetahuannya komplit, lengkap, utuh. Sumbernya dirinya sendiri. Kalau kita manusia sumbernya dari buku, dari artikel, dari pengalaman pihak lain, atau dari pengamatan kita, penyelidikan kita, atau pengalaman kita. Tapi pada diri Allah pengetahuan itu sumbernya dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang tidak berubah, yang present, yang sempurna, yang unik, yang pada dirinya jelas ada kemutlakan dalam berbagai kategori apapun. Sempurna pengetahuan. Beda dengan kita yang sebagian demi sebagian, sebentar demi sebentar, dan ada perubahan-perubahan. Kalau begitu, bagaimana kita memahami pengetahuan Allah yang berkaitan dengan dua hal penting, yaitu necessary dan free. Pengetahuan yang bersifat necessary pada dirinya Allah adalah pengetahuan yang ada pada Allah, yang miliknya Allah, mengenai segala sesuatu yang mungkin, possible terjadi. Manusia berdosa. Adam melawan Tuhan. Allah tahu. Pengetahuannya itu dia tahu mungkin terjadi. Jadi itu ada di dalam pengetahuan dia. Nah, yang menjadi kesulitan kita, mengapa tidak dihentikan? Tuhan tahu. Karena Tuhan juga menyatakan rancangannya melalui hal itu. Pengetahuan ini disebut sebagai necessary karena pengetahuan itu murni lahir dari pengetahuannya, karakternya, atributnya, tanpa keterlibatan atribut-atribut yang bisa disebut kehendak, keinginan, dan sebagainya, tapi murni pada pengetahuannya. Sebaliknya pengetahuan Allah yang bersifat free, bebas, ini menggambarkan bahwa pengetahuan Allah mengenai segala sesuatu pasti terjadi. Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang berdasarkan pada ketetapan dan rencananya. Yang tentu, ketetapan dan rencana yang utuh, lengkap, artinya komprehensif, dan tidak berubah. Pengetahuan Allah yang bersifat free ini, karena memang pengetahuan itu tidak hanya sekedar lahir dari atribut pengetahuan saja, melainkan juga keterlibatan kehendaknya yang menetapkan dan merencanakan segala sesuatu. Di dalamnya ada pengetahuan free yang dibangun pada dirinya yang kekal di dalam kekekalan. Nah, kalau kita sudah mempelajari bagian tersebut, mari kita lihat bagaimana implikasinya dari pengetahuan itu. Allah mengetahui segala sesuatu, Allah mengenai dirinya, dan segala yang ada yang diciptai. Itu implikasi pertama. Yang kedua, Allah mengetahui bahwa segala sesuatu itu bukan telah sedang akan secara aktual di dalam segala relasinya, tetapi Allah mengetahui segala sesuatu present. Present. Yang ketiga, Allah mengetahui segala sesuatu di dalam esensinya, hakikatnya, yang terdalam dan yang biasa disebut sebagai pengetahuan pada diri yang diketahui. Ini penting kalau kita kaitkan dengan diri kita mengetahui keberadaan diri kita, tapi Allah lebih dalam, lebih sempurna mengetahui keberadaan dari diri kita. Karena Allah pengetahuannya ada pada keberadaan dirinya yang sempurna. Yang keempat, implikasinya, ia mengetahui segala sesuatu, baik yang mungkin maupun yang aktual. Artinya Allah adalah Allah yang maha tahu, omniscience, dan pengetahuannya adalah pengetahuan yang seluruhnya inklusif, mencakup segala sesuatu, dan seluruhnya lengkap, meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun yang tidak diketahuinya. Baik kita duduk, kita berbaring, kita berjalan, kita istirahat, kita berkarya, Allah tahu sepenuhnya.
Dengan kata lain, kalau kita ibadah, kalau kita berkarya, kalau kita bekerja dan beristirahat dan sebagainya, Allah tahu. Allah mengerti kedalaman hati kita. Bahkan rahasia apa yang ada dalam diri kita, Allah tahu. Kita bisa menyembunyikannya, tapi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Mari kita lihat, kita baca dari Ayub pasal 37 ayat 16, 1 Samuel 16 ayat 17, Ulangan 2 ayat 7, Ayub 23 ayat 10, di mana dari sana kita mengetahui Allah mengetahui apa yang ada di dalam isi hati manusia. Mengetahui apa yang akan sedang dan sudah terjadi. Kita bersyukur pengenalan kita akan Allah yang Maha Tahu ini memberikan kepada kita kemantapan dan penghiburan karena Ia tahu jalan-jalan mana yang baik untuk kita tempuh dan lalui. Bagian yang kedua dari intelektual Allah adalah kebijaksanaan Allah. Dalam hal ini bukan hanya sekedar memahami bahwa Allah Maha mengetahui. Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah pribadi yang bijaksana, maha bijaksana. Artinya keberadaan atribut ini melaluinya diterapkannya lah pengetahuan-pengetahuan yang ada pada dirinya. Kalau kita mendapatkan berbagai pengetahuan, lalu ada problem, ada hal-hal yang perlu kita putuskan, maka pengetahuan-pengetahuan itulah yang menjadi dasar kita mengambil satu keputusan yang bijak. Lebih daripada itu, dalam kesempurnaannya, kebijaksanaan Allah itu berarti melaluinya, maka seluruh pengetahuannya diterapkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkannya bagi kemuliaan. Dengan tujuan yang paling ultimat bagi kemuliaannya, yang telah ditetapkannya itu bagi kemuliaannya sendiri, untuk menggambarkan Allah yang bijaksana. Kebijaksanaannya nampak dengan jelas dalam karya penciptaannya, di dalam karya providensianya, di dalam karya penebusannya. Jadi kalau kita ingin mengetahui, mendalami bagaimana kebijakan Allah melalui karya penciptaannya, lihatlah langit, bumi, dan segala isinya menceritakan kemuliaan Allah. Mari lihat melalui karya providensianya, Allah memelihara menjaga semuanya dalam keadaan baik dan teratur. Melalui karya penebusannya, Allah menyelamatkan umatnya dan keselamatan itu dinyatakan. Nah, ini untuk memberikan kepada kita bahwa ada kebijakan Allah yang melampaui apapun yang ada dalam diri manusia. Kalau kita mau kaitkan itu dengan hikmat Allah dan bagaimana kita memahami hikmat Allah, maka kita menyadari bahwa hikmat Allah diperoleh melalui perenungan yang intuitif, sedangkan pengetahuan itu bersifat teoritis yang praktis dan dapat dilakukan atau dihidupi untuk kita mengerti tentang hikmat Allah. Hikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita adalah hikmat yang dipancarkan dari kebijakan. Bagian yang ketiga dari intelektual Allah adalah kedapat dipercayanya Allah. Tentu ini hal yang sangat penting dalam keyakinan iman kita yang diajarkan Alkitab. Allah adalah benar adanya, bahkan adalah kebenaran itu sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berfirman bahwa Ia adalah kebenaran, Ia adalah hidup, dan Ia adalah kebenaran yang menghidupkan. Pernyataan ini menggambarkan kepada kita bahwa apa yang dikatakan oleh manusia mengenai kebenaran sesungguhnya itu mengidentifikasikan keberadaan dan esensi kebenaran itu sendiri, yang menggambarkan bahwa Allah benar, self-existent, tidak berubah, dan kebenarannya ada pada dirinya. Berbeda dengan kita, kebenaran itu dikaruniakan, dipelajari, dimengerti oleh kita, dan kita lakukan. Dengan pengertian kedapat dipercayanya Allah, maka Allah yang berhak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang benar mengenai keberadaannya yang bersumber dari dirinya sendiri. Di mana kita tahu bahwa seluruh kebenarannya tidak berubah, sederhana, dapat dipercaya, dan mutlak. Dan kita bersyukur dari ajaran Alkitab, kita mendapatkan kepastian bahwa Allah dapat dipercaya. Dan ini memberikan gambaran berkaitan dengan kesetiaan Allah pada janji-janjinya dan pada apa yang dinyatakan. Ada 3 pengertian mengenai Allah yang dapat dipercaya dari ajaran Alkitab. Secara metafisis, bahwa dapat dipercayakan Allah itu merupakan Allah satu-satunya yang benar. Kriteria kealahan yang tidak dapat dipenuhi oleh sesembahan kepercayaan agama lain, keyakinan agama lain, itu untuk memberikan keyakinan bahwa hanya ada Allah yang benar, Allah yang esa, yang dijelaskan di dalam Alkitab.
Konsep ini adalah konsep untuk menggambarkan kesejatian Allah di dalam pengenalan kita melalui ajaran Alkitab. Bagian kedua, pengertiannya bahwa kebenaran Allah dalam pengertian etis merupakan kebenaran yang Tuhan nyatakan untuk kita terima dan kita percayai. Janji-janjinya, firman-Nya, rancangannya, dan penerapan. Bagian ketiga, Allah adalah Allah yang dapat dipercaya adalah menggambarkan kebenaran Allah yang bersifat logis. Kebenaran Allah yang dapat dimengerti karena kita makhluk ciptaan pribadi yang diberikan akal budi. Kebenaran Allah itu bersifat logis dan di sanalah kita mendapatkan bagaimana kita membangun pengertian hidup kita di dalam kebenaran Allah. Bagian-bagian yang penting lagi berkaitan dengan kebenaran Allah yang memampukan kita untuk mendefinisikan pengertian, yang memberikan kepada kita suatu keyakinan yang penuh bahwa Allah layak dipercaya dan pewahyuannya adalah benar untuk menyatakan pengenalan akan dirinya kepada manusia. Allah pada dirinya menyatakan bahwa ia adalah sang kebenaran, bahwa ia menyatakan aspek-aspek kebenaran di dalam kesetiaannya melaksanakan, mengajarkan, menerapkan konsep kebenarannya, dan itu tertuang di dalam janji-janjinya. Ada janji yang disebut covenant, dan ada janji yang disebut sebuah berkat pemberian dari Tuhan. Disinilah kita menemukan dan memahami dari ajaran Alkitab bahwa Allah yang atribut intelektualnya juga menggambarkan tentang kesetiaan Allah. Misalnya atas pernyataan Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi saluran berkat bagi segala bangsa. Dan janji itu digenapi di dalam Kristus secara sempurna. Dan kita menikmati kesetiaan Allah yang berjanji. Karena ia adalah Allah yang dapat dipercaya. Sedangkan kita, kadangkala kita berjanji A, besok jadi B, berubah-ubah. Tapi Allah tidak demikian. Apa yang dinyatakannya adalah pasti. Demikian yang kita sudah pelajari, kita dengarkan pemahaman kita mengenai intelektualitas dari Allah. Kiranya apa yang dipaparkan, dijelaskan dengan sederhana ini dapat dimengerti dan dapat kita terapkan dalam keseharian kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.